Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dalam kebersamaan renungan pagi hari ini di edisi Selasa 19 Oktober 2021. Bacaan kita hari ini 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 25, namun yang saya akan baca hanya di ayat 20 sampai 25. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk segala kebaikan dan kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami. Tuhan yang setia menolong kami, memimpin perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh memasuki hari baru hari ini, dan kami bergembira dan bersyukur di pagi ini. Dan pada kesempatan ini kami rindu dalam persekutuan bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami saat ini, sehingga firman Allah ini menjadi pedoman, menjadi tuntunan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang saya akan baca dari 1 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai 25. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu." Amin. Dicintai karena adil dan jujur, dikamali belanda kamalamburanna. Serah terima jabatan menjadi suatu hal yang sangat mengharukan dalam berbagai momen. Apalagi jika orang yang akan digantikan adalah pemimpin yang baik dan dicintai oleh orang-orang. Mereka semua tentu bersedih karena mengingat jasa-jasa dan kemampuan, kebaikan pemimpin tersebut. Hal tersebut terjadi pula pada momen saat Samuel berpamitan kepada seluruh umat Israel. Hal tersebut terjadi karena umat Israel telah meminta seorang raja yang akan memimpin mereka. Tugas Samuel sebagai hakim akan berakhir dan kepemimpinan akan beralih kepada raja. Samuel berpamitan kepada seluruh bangsa Israel sehingga menjadikan suasana haru tidak terhindarkan. Bangsa Israel kembali sadar bahwa mereka sudah melawan Tuhan dengan meminta raja. Padahal mereka tahu bahwa selama Samuel memimpin mereka, ia tidak pernah memeras mereka, tidak memperlakukan mereka dengan keras, tidak memungut pajak dari mereka, dan selalu bertindak adil dalam putusannya. Tetapi kemudian Samuel menguatkan mereka di ayat 20 sampai 25. Dia katakan, tetapi kemudian Samuel menguatkan mereka bahwa mereka harus taat kepada Allah, agar Allah menolong mereka dan memberkati pemimpin mereka. Samuel meyakinkan bahwa mereka hanya dengan takut akan Tuhanlah, maka pertolongannya akan dinyatakan bagi mereka dan juga kepada pemimpin mereka, yaitu raja mereka. Kita semua adalah pemimpin, baik bagi diri kita, dalam keluarga, dalam pemerintahan, dalam jemaat, dalam masyarakat, di kantor, dan di berbagai tempat. Kepemimpinan Samuel yang adil dan jujur
membuat orang-orang mencintai dan mengasihinya. Mari kita mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan pertolongan Tuhan dalam keadilan dan kejujuran. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan padamu, ya Allah Tuhan kami. Kau luar biasa menuntun dan memimpin perjalanan hidup kami. Bahkan saat ini kami boleh mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu, menanamkan kepada kami untuk terus menghidupi firman-Mu, bahwa setiap apa yang kami lakukan dalam tugas dan pekerjaan, kami lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dalam pertolongan Tuhan. Kami nyatakan dan kami lakukan dalam keadilan dan kejujuran. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan mengingatkan kami pada saat ini. Kami berdoa untuk pesiarahan kehidupan kami hari ini. Tuhan, tolong sertai dan lindungi kami. Lindungi umat-Mu, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Dalam tugas dan pekerjaan mereka hari ini, Tuhan berkati. Dalam pendidikan anak-anak-Mu, Tuhan berkati. Bahkan yang mencari pekerjaan, juga Tuhan berkati. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka. Bahkan yang menghadapi pergumulan hidup, teguhkan dan kuatkan iman mereka. Orang tua kami menikmati masa-masa tua dipeliharakan dengan baik. Mereka selalu bersuka cita dalam hidup ini. Bahkan yang berulang tahun yang bersyukur karena setiap keberhasilan adalah berkat-Mu. Biarlah mereka syukuri di dalam Tuhan dan Tuhan sempurnakan. Berkati pemerintah kami hari ini yang terus menyatakan tugas-tugas mereka dengan penuh kebenaran, keadilan dan kejujuran. Sehingga pemerintah kami menjadi pengayom bagi kami masyarakat yang menuju kepada adil, sentosa dan sejahtera. Dipenuhi damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, persembahan kami kepadamu. Ampuni dosa kami, dan terima kami yang datang padamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi bersama. Tuhan memberkati kita semua.